Para hadirin, para jamaah, para alim, para soleh yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adzabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk kembali, cukup duduk bersama, bertemu dalam majelis ilmu yang insya Allah ini menjadi sababun min asbabil barokah. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yunal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman yang syarat dengan ketidaktahuan menuju kepada zaman yang penuh dengan keilmuan. Para hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini insya Allah yang kita bahas, karena kalau sesi saya itu adalah tentang fikih, maka yang paling dekat dengan kita pada saat ini adalah fikih seputar zakat fitr. Begitu ya, fikih seputar zakatul fitr. Nah, di hari ini gitu ya, di zaman ini banyak polemik yang terjadi terkait masalah zakat fitrah ini. Di antaranya adalah tentang penyebutan istilah zakat fitrah atau zakat fitri, zakatul fitrati atau zakatul fitri, gitu ya. Ini kalau yang sering menjadi perdebatan gitu ya terkait masalah istilah. Kemudian yang kedua, boleh nggak bayar zakat fitrah itu di awal Ramadan? Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan pembayaran zakat fitr pakai duit, pakai uang gitu ya? Apakah ini diperbolehkan dalam syariat atau tidak? Nah, kita lihat. Jadi kalau bahas fikih itu jangan langsung ke produknya. Produknya halal, produknya haram, nggak bisa seperti itu. Harus dilihat skemanya seperti apa. Nah, baru kemudian bisa kita ambil kesimpulan dalilnya bagaimana dan bagaimana pendapat ulama dari dalil itu. Itu fikih. Ya, jadi nggak bisa kita langsung bilang pokoknya halal, pokoknya haram. Nggak ada itu. Kalau ngomong fikih itu tidak selalu kalau enggak hitam pasti putih, enggak begitu Pak. Kalau ngomong fikih itu kalau enggak hitam bisa jadi putih, bisa jadi abu-abu, bisa jadi merah, bisa jadi biru. Nah itu ya. Sama dengan hukum menikah. Menikah itu enggak selamanya sunnah hukumnya. Menikah itu bisa jadi haram. Ya. Iya, benar. Menikah itu bisa jadi haram. Menikah bisa jadi makruh. Menikah bisa jadi wajib gitu. Nah, itu tergantung dari kondisi-kondisi yang terjadi. Nah, itu ya. Baik, maka zakatul fitri juga demikian gitu ya. Dan ukuran yang benar untuk beras itu sebenarnya berapa kilo sih gitu. MUI 3 kilo, Basnas 2,5 gitu ya. Mana sebenarnya yang benar? Nah, saya sudah bawa ukuran mud sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kalau ngeluarin zakat fitr kan 4 mud ya, 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Ini ukuran mud. Ya, ukurannya mud versi Zaid bin Sabit. Ya, yang ini yang dipakai di Madinah karena dengan bersanad kepada sahabat bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Nanti kita coba hitung ya. Nah, kita coba hitung standarnya itu berarti. Ya. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu dari apa yang menjadi fokus kita pada hari ini. Pertama, yang benar tuh zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, ini ya.
Kita coba buka dalam kitab-kitab fikih. Sumiyat bidzalika, ya, atau zakatul fitri. Kenapa? Karena li'anna wujubaha bidukhulil fitri. Karena kewajiban membayarnya itu berkenaan dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu apa? Id itu adalah artinya hari raya, hari besar. Al-Fitr artinya makan. Perayaan hari besar yang dirayakan dengan makan. Maka haram di tanggal 1 Syawal orang puasa, haram hukumnya. Karena kenapa? Harus makan. Nah, kok kebetulan karena harus makan dan ternyata ada orang yang berpotensi tidak bisa makan di 1 Syawal, maka diwajibkan bagi siapapun dia. Ingat ya, patokannya adalah muslim, ya, muslim hidup, nggak harus akil balik. Masih bayi pun kalau lahir tanggal 1 Syawal wajib dizakatkan dia. Dan punya sisa makan. Dan punya kelebihan makanan di tanggal 1 Syawalnya. Maka wajib mengeluarkan zakat. Sekalipun nanti dia statusnya orang miskin, Pak. Sekalipun statusnya orang miskin. Ini zakat fitr beda dengan zakat harta ya. Ada orang miskin yang pada malam hari 1 Syawal, artinya 29 atau 30 Ramadan kok masuk maghrib. Nah, itu kan udah 1 Syawal ya. Di tanggal 1 Syawal malam harinya itu kok dia itu punya beras berlebih karena orang banyak yang ngasih ke dia gitu barangkali. Maka besok harinya dia bisa punya kewajiban bayar zakat fitrah, Pak. Paham ya? Karena kenapa? Dia punya kelebihan. Nah, punya beras berlebih, bahkan orang miskin pun bisa kena kewajiban zakat fitr. Nah, itu ya. Nah, jadi berangkat dari kewajiban fitrun ya. Jadi karena ada kewajiban untuk makan, maka zakatnya berupa zakat makan. Itulah kenapa ada yang lebih banyak para ulama yang mengistilahkan dengan zakatul fitr, bukan zakatul fitrah, ya. Tapi wa yuqalu aidon, tapi juga dikatakan zakatul fitrati. Juga ada yang mengatakan ulama itu zakat fitrah. Kenapa? Ka'annaha minal fitratil lati hiya al-khalqa al-muradah biqaulihi ta'ala fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Yaitu seolah-olah gitu ya. Sesuai dengan apa yang Allah janjikan terhadap kesucian jiwa manusia. Termasuk Imam An-Nawawi ya itu menyebutkan bahwa kata fitrah itu merujuk kepada benda yang dikeluarkan. Wa yuqalu lil mukhraji fitratun, dan dikatakan kepada orang yang untuk yang dikeluarkan itu benda yang dikeluarkan yaitu beras itu adalah fitrah bi kasril fa. Ya. La ghair wa hiya lafdhatun muwalladah la arabiyyah wala mu'arrabah. Kata-kata zakat fitrah ini bukan bahasa Arab sebenarnya. Ya. Bukan bahasa Arab kata Imam An-Nawawi. Kenapa? Ya, kalau mau menggunakan istilah Arab yang benar ya zakat fitr, bukan zakat fitrah. Tapi tidak masalah Anda mengistilahkan zakat fitrah. Kenapa? Karena secara prinsip esensialnya gitu ya, dia ini mensucikan jiwa. Ingat ya, yang disucikan jiwa bukan hartanya. Ya. Mensucikan jiwa. Baik, lewat kita yang penting intinya adalah Anda wajib ngeluarin, gitu aja sudah intinya. Tidak perlu ribut masalah istilah. Yang penting Anda tanggal 1 Syawal kok punya kelebihan beras, punya kelebihan makanan, maka Anda wajib sepanjang Anda muslim. Tidak perlu akil balik. Orang gila yang Anda tanggung, ada orang kok misalkan akalnya tidak sehat, entah karena stroke enggak ya, entah karena apa namanya itu kalau yang sakit, yang akalnya enggak sadar itu Pak, tapi dia apa misalkan ya itulah pokoknya lah, semua jenis penyakit itulah ya, kok dia ini muslim akil tapi tidak berakal, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Nah, gitu ya. Ini terkait masalah siapa saja yang wajib. Tidak sama seperti zakat harta, nanti zakat harta kapan-kapan kita bahas.
Zakat harta itu ya intinya orang kaya memang, karena 85 gram emas paling tidak gitu ya. Dalil masyru'iyahnya apa? Dalil masyru'iyahnya dalam hadis riwayat Abu Daud, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Nah, ini kan hadisnya zakatal fitri bukan zakatal fitrati. Zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafati wa tu'matan lil masakin. Mensucikan, zakat fitrah itu mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang pernah keluar dari dia, misalkan kata-kata jorok, ya, sia-sia dan lain sebagainya, sebagai makanan bagi orang yang miskin. Ya. Termasuk dalam hadis farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadhana so'an min tamrin. Rasulullah itu mewajibkan pengeluaran zakat fitr bulan Ramadan kepada manusia sebesar 1 sok kurma atau syair, ya, gandum. Itu kepada setiap orang yang merdeka, budak laki-laki dan perempuan-perempuan dari orang muslim. Ini hadis riwayat jemaah kecuali Ibnu Majah. Baik. Maka kalau kita baca tadi hadisnya, hikmahnya, ini bicara hikmah ya, bukan berarti kewajiban, bukan bermakna penyebab kewajiban, enggak. Hikmah dari zakat fitr itu adalah tuhratan lis-shaimi, mensucikan jiwanya orang yang puasa. Jangan-jangan selama puasa kemarin seharian Anda pernah jengkel karena disalip sama motor dari sebelah kiri. Kemudian keluar kata-kata kotor dari Anda, jangkrik misalkan. Itu ya, misalkan. Kemudian kata-kata kotor apa gitu, ya. Nah, itu bisa dituhroh, bisa disucikan, jiwa Anda kembali disucikan dengan pembayaran zakat fitr. Bagaimana Ustadz dengan orang yang tidak puasa, sengaja nggak puasa? Apakah tetap bayar zakat fitr? Tidak ada urusan dengan dia puasa atau tidak. Urusan zakat fitr syaratnya bukan harus puasa. Yang penting muslim, yang penting muslim hidup, udah gitu aja. Nah, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini cuma hikmah saja. Kalau ngomongin hikmah nggak ada kaitannya dengan hukum. Nah, beda tuh. Kemudian tu'matan lil masakin, supaya orang-orang miskin juga bisa makan di tanggal 1 Syawal, begitu ya. Baik. Siapa yang diwajibkan? Wajib bagi siapa? Ya sama kayak kita ngomongin sholat. Sholat itu wajib bagi siapa Ustadz? Wajib bagi muslim akil baligh. Nah, kok saya misalkan ngajak anak kecil, anak saya usia 6 tahun, 7 tahun, belum baligh, tapi muslim dan berakal. Mereka saya ajak untuk sholat subuh, mereka saya ajak. Nah, itu ada anak kecil tuh, diajak sama bapaknya. Mana bapaknya itu? Jenengan, Pak. Itu ada anak kecil dibawa ikut sholat ke sini. Kira-kira sah nggak sholatnya? Ya sah. Sepanjang dia berwudu suci, ya, terhindar dari najis, ngadep kiblat, maka sah sholatnya. Tapi wajib nggak? Nggak wajib. Karena kenapa? Belum baligh. Nah, gitu ya. Sama dengan zakat fitr ini wajib bagi orang-orang tertentu. Siapa orang-orang tertentu itu? Para ulama berbeda pendapat. Kullu man malaka min muslimin qutahu, ya, wa quta man talzamahu nafaqatahu. Yakni orang-orang yang setiap muslim yang memiliki makanan pokok yang mencukupi untuk dirinya dan orang yang dinafkahinya di malam Id dan esoknya. Wajib bagi mereka yang punya makanan lebih untuk besoknya tanggal 1 Syawal. Gitu ya. Untuk dirinya dan yang dinafkahi, artinya serumah siapa saja. Dalam rumah saya ada saya, istri saya Siti Khozanah, Zaidan Said Arifandi, Zufar Bustomi Arifandi, Zunairah Nafisah Arifandi. Ada 5 orang yang saya nafkahi dalam rumah saya. Maka 5 orang itu yang saya keluarkan zakatnya. Ya, kok di dalamnya ternyata dalam rumah Anda misalkan ada orang yang Anda tanggung plus mertua, plus siapa, dia juga dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian madzhab Hanafi, kullu hurrin muslimin, shagirun au kabirun, ya, dzakarun au untha, akilun au majnunun,
Siapapun dari orang muslim, mau merdeka, mau budak, anak kecil, dewasa, laki-laki atau perempuan, berakal atau gila, yang penting punya harta apapun yang setara dengan nisab yang berlebih untuk kebutuhan aslinya. Nah ini, jadi intinya yang wajib itu adalah orang muslim hidup, udah gitu aja. Ya. Nah, di sini ada istilah waktu wajib. Kalau waktu wajib berarti wajib dikeluarkan di tanggal itu. Sebelum itu bagaimana? Boleh. Setelah itu bagaimana? Haram. Ya, istilahnya bukan zakat lagi nanti. Kalau dikeluarkan setelah satu Syawal, kita bahas. Waktu wajibnya madhab Hanafi mengatakan terbitnya fajar hari Id. Artinya kalau hari ini adalah 1 Syawal, pagi ini 1 Syawal, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah pagi ini, subuh tadi, ya, itu waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah ke tetangga-tetangga Anda. Waktu wajibnya. Bagaimana kalau dikeluarkan tadi malam? Kan tadi malam juga 1 Syawal. Iya, tapi kalau versi Hanafi paginya bukan malamnya. Bagaimana kalau dikeluarkan tanggal 29 Ramadan? Boleh, namanya waktul jawaz, waktu yang diperbolehkan. Bukan waktu wajib. Waktu wajibnya tanggal 1 itu ya pagi hari. Kalau mayoritas ulama selain Hanafi adalah tenggelamnya matahari akhir Ramadan, masuk maghrib tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan kok masuk maghrib, maka itu dihitung sebagai awal, ya, 1 Syawal, dan itu dianggap sebagai waktu wajib ngeluarin zakat. Nah, nanti ada kasus nih. Kasusnya adalah bagaimana dengan orang yang wafat setelah matahari tenggelam? Penting, Pak, nih, Pak. Ya. Kalau ada orang meninggal di maghrib, ba'da maghrib atau ba'dal isya, orang meninggal ba'dal isya di tanggal 1 Syawal, dikeluarkan zakatnya apa enggak? Tergantung ngikut siapa. Kalau ngikut madhab Hanafi sudah nggak wajib dizakatkan. Kenapa? Karena waktu wajibnya itu adalah subuh, ya kan? Subuh. Karena dia meninggal sebelum masuk waktu wajib, jadi nggak wajib dikeluarkan. Nah, tapi kalau versi jumhur Syafi'i, Maliki, Hambali, maka mereka mengatakan yang meninggal ba'da isya itu atau yang meninggal ba'da maghrib itu wajib dikeluarkan zakatnya. Karena kenapa? Dia meninggal setelah apa? Setelah masuk waktu wajib zakat. Nah, gitu ya. Itu terkait masalah waktu wajibnya. Maka kapan? Bagaimana kalau mendahulukan pembayaran zakat fitr? Mendahulukan pembayaran zakat fitr. Kalau urusan mendahulukan ini, kalau kata Hanafi dan Syafi'i boleh asal setelah masuk Ramadan, tanggal 1, tanggal 2 Ramadan, tanggal 15 hari ini boleh membayar zakat fitr duluan. Gitu ya. Kemudian Hanafi Hambali boleh, Maliki Hambali boleh asal sehari atau 2 hari sebelum Id, gitu ya. Nah, ini kalau bagaimana dengan mengakhirkan zakat fitr? Kalau mengakhirkan zakatul fitr, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, faman addaha qabla sholati, di sini dikatakan faman addaha qabla sholati, barang siapa yang membayarkannya sebelum sholat Idul Fitr, fahiya zakatun makbulah, maka zakatnya zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau mengeluarkan Anda zakat fitr itu setelah sholat Id, maka dianggapnya sodakoh, bukan masuk kepada zakat fitr. Sodakoh itu ada 2, Pak. Sodakoh sunnah, sodakoh wajib. Ya, kalau sodakoh wajib itu namanya zakat. Tapi kalau Anda bayarkan sore hari ketika menjelang masuk tanggal 2 Syawal, tidak lagi dianggap sebagai zakat. Ya, tidak lagi dianggap sebagai zakat. Apa? Bisa jadi qadha namanya. Qadha'uz zakah, gitu ya. Baik. Jenis dan jumlah yang dikeluarkan. Pertama,
Rasul itu dalam riwayatnya ya, para sahabat meriwayatkan bahwa Rasul itu mengeluarkan zakat sebesar berapa? Satu so'. Satu so' itu setara dengan 4 mud. Ya, satu so' itu setara dengan 4 mud. Satu mud itu 544 gram. Kemudian, nah ini beda-beda pendapat nih Pak. Ada 3 pendapat yang mengatakan satu so'-nya Nabi itu setara dengan 2,176 gram atau 2,1 kilo. Ada yang mengatakan 2,7 kilo, kemudian Hanafi mengatakan 3,8 kilo. Dihafal ya, 3,8 kilo itu Hanafi. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya? Yang mana yang benar nih? MUI bilangnya 3 kilo. Basnas bilangnya berapa? 2,5 kilo. Kita coba langsung hitung ya Pak ya. Jadi saya akan berikan contoh beras hitungannya nanti kalau di sini ada panitia zakat nanti. Ada? Nanti ada. Oke, kalau nanti diadakan panitia zakat, maka nanti contoh hitungan beras ini Pak ya. Saya sudah bawa konversi 1 mud. Ini 1 mudnya Nabi. Nabi itu kalau wudhu segini doang Pak. Ya, Nabi kalau wudhu segini doang. Nah, kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan. Ini supaya tidak tidak melebar kemana-mana, saya ini ya berasnya ya. Bawa beras beneran saya praktek. Fikih itu gitu Pak. Kalau cuma ngomong teori namanya Pak. Ini kalau ngaji fikih ya harus begini. Harus praktek. Jadi nanti saya pindahkan ke sini. Saya ngitung 1 mud ya. 4 mud. Ini ukuran 1 mud ya. Ini ukuran 1 mud. Berarti kan 4 kali beginian Pak ya, 4 kali. Nah, 1 mudnya itu bukan 1 mud diratakan, tapi 1 mud menggunung. Itu versi Zaid bin Sabit, sahabat Nabi. Munjung. Oh salah, begini harusnya. Ini 1 mud versi Zaid bin Sabit. 1 ya. Kan harusnya 4 mud ya. 1. Kemudian yang kedua. Ini syukur-syukur kalau ada timbangan nih. Kalau nggak ada timbangan, berarti nanti ini aja dipakai buat standarnya. Timbangan digital nggak apa-apa. Nih ya, munjung ya. 2. Aduh.
3 ini ya. Kan kita kalau beli beras kadang-kadang diginiin tuh. Nah, itu bukan seperti itu cara ngitungnya kalau beras zakat. Versi pedagang itu. Literan kan. Empat. Nah, ini silahkan nanti jadi patokannya. Tapi saya pernah ngitung, Pak, itu sekitar 2,92. 92. Berarti mendekati 2,73 itu tadi. Itulah kenapa kok MUI memfatwakan berapa? 3 kilo. Karena kenapa? Itu angka aman. Pembulatan. Itu angka aman. Yang kalau seandainya itu berlebih, lebihnya kan jadi pahala sodako. Dibandingkan kalau kurang, kalau kurang malah ya itu berbahaya gitu ya. Jadi, ya alhamdulillah kalau ada timbangan. Ada lagi diambil. Itu Pak Ustaz. Ada, alhamdulillah. Ini kilo kan ya? Kilo. Berapa nih? 3,0. 3,0. Nah, pas itu. Iya. 3,0. 3,0. Pas 3 kilo. Ya, dah. Ya, makasih. Jadi saya menggunakan ini, ya ini. Baik, tadi sudah kita coba takar ya, 4 mut. Ternyata 4 mut kalau versi timbangan tadi itu 3 kilo pas, 3,0 pas. Ya, sementara pernah dulu pakai timbangan, yang sering saya pakai timbangan digital. Ya. Mungkin ya ini Pak, yang pendapat pertama, Ahlul Kufah itu. Kufah, Irak. Kan Madzhab Hanafi Irak, Pak. Madzhab Hanafi enggak. Madzhab beberapa ulama itu menggunakan timbangan 2,176 itu. Jadi ya wajar saja kalau berbeda, cuman untuk kehati-hatian saja menurut saya. Saya mengajak untuk kehati-hatian, mending ngambil versi 3 kilo. Ya, yang versi MUI. Nah, baik. Selanjutnya, boleh nggak bayar zakat fitr itu atau zakat fitrah itu dengan uang? Gitu ya. Biasanya panitia kan begitu ya. Panitia memberikan kelonggaran diantaranya kalau berat, misalkan Anda harus bawa 7 kantong beras dari rumah ke masjid, maka diperbolehkan uang. Ya itu kan sebenarnya teknis aja, gitu ya. Panitia sebenarnya tetap membelikan beras, kan begitu kan? Dengan harga beras yang standar aja, misalnya 13.000 harga berasnya. Nah itu boleh tuh yang kayak gitu, karena nanti ujung-ujungnya ketika diberikan kepada fakir miskin, itu yang diberikan tetap berupa
Beras, bukan uangnya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan uang yang diberikan kepada fakir miskin? Kalau yang diberikan adalah uang, mazhab Hanafi mengatakan boleh. Apa dalilnya? Rasulullah bersabda, "Ugnuhum 'anit talab hadzal yaum." Cukupkan mereka, jangan sampai minta-minta di tanggal 1 Syawal. Cuman ada cumannya nih. Apa cumannya? Ugnuhum versi madhab Hanafi itu maknanya adalah cukupkan mereka. Kalau mencukupkan mereka berarti nggak cukup hanya dengan konversi beras hari ini. Yang kalau 1 kilonya beras misalkan berapa? 13.000 misalkan kali 3 berarti Anda memberikannya berarti berapa? 3 kali 3 39 ya. 39.000 diberikan atau 40.000 diberikan kepada fakir miskin untuk beli beras. Itu kadang tidak mencukupi. Kenapa? Bisa jadi mereka punya makanan pokok tapi tidak punya minyaknya, tidak punya gasnya, tidak punya telurnya, gitu kan ya? Maka kata Hanafi, ugnuhum itu artinya cukupkan. Cukupkan itu apa? Ya lebihkan. Nggak cukup hanya dengan beras aja, nggak cukup dengan harga beras aja. Jadi kalau biasanya harga beras 39.000 3 kilonya, Anda memberikannya bisa 50.000 versi Hanafi ya. Versi Hanafi. Tadi Hanafi berapa tuh? Hanafi tadi berapa? 3.800, berarti 3,8 kilo. Nggak bisa 3 kilo. Karena yang 3 kilo itu kan jumhur. Yang 3 kilo itu adalah jumhurul ulama, mayoritas ulama selain Hanafi. Hanafi bilangnya kalau mau ngasih duit berarti duit konversi versi Hanafi. Konversinya siapa? Hanafi 3,8 gram. Ya, 3,8 gram. Kalau mayoritas para ulama tetap tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah udah secara letterlock itu ngomongnya ya sok dari makanan pokok gitu. Ya, 1 sok dari makanan pokok. Supaya apa? Supaya orang itu makan. Nah, itulah kenapa yang dikasih itu beras. Gitu ya. Kalau kita di Indonesia ya beras, kalau orang lain bisa jadi gandum kan gitu ya di negara lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berpendapat saya pengen ngasih beras aja, ngasih uang aja, berarti jangan ikut konversinya jumhur, ikutlah konversinya Hanafi. Berapa? 3,8 kilo. Ikuti harga beras 3,8 kilo berapa? Kemudian Anda tambahkan lagi supaya apa? Yaitu kata Hanafi, ugnuhum, cukupkan mereka. Jangan sampai minta-minta. Sudah kita kasih duit buat beli beras kok masih kurang. Buat apa? Buat gasnya. Gasnya 20.000. Gas berapa, Bu? Yang melon, Bu. 21 atau 22,5 gitu kira-kira ya. Itu gas yang melon tuh. Nah, itu ya, maka harus dilengkapi itu. Jangan-jangan butuh telur juga. Nah, lengkapin tuh. Jangan itu versi Hanafi ya. Kalau biasanya Anda ngasihnya misalkan 3,8 kilo itu 50.000, ya tambahin 70.000 gitu. Ya, begitu ya. Kemudian, siapa penerima zakat? Ini penting, Pak, untuk kita bahas. Pertama, ya, ternyata dalam Al-Qur'an itu disebutkan berkali-kali ya masalah zakat itu ya. Jadi bukan nggak populer banget. Ya. Kata zakat itu setidaknya berkali-kali, 30-an kali lah, lebih mungkin. Ya, kata zakat itu disandingkan dengan sholat itu beberapa kali gitu. Nah, ini termasuk dalam hal ini innamas shadaqatu. Shadaqat dalam hal ini bukan shadaqah yang kita pahami, Pak. Shadaqat dalam arti di sini, dalam lafadz ini, dalam Al-Qur'an ini adalah shadaqah wajib. Apa shadaqah wajib? Ya zakat. Buat siapa? Lil fuqara, buat fakir. Lil masakin, buat orang miskin. Amilina 'alaiha, amil zakat. Nah, sekarang pertanyaannya, panitia bulan Ramadan itu ada panitia zakat. Apakah panitia zakat itu pasti amil zakat? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Siapa amil zakat? Amil zakat itu adalah orang-orang yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah dengan SK yang resmi
untuk mengurus dan mendistribusikan zakat. Contohnya Basnas, Lazis Muhammadiyah, Lazis NU misalkan, Persis dan lain sebagainya. Itu kan memang sudah resmi dari pemerintah untuk mengelola zakat. Itu ya. Nah, adapun panitia kalau belum punya SK resmi, entah dari Basnas atau dari ormas yang lain yang resmi, maka dalam hal ini belum menjadi amil. Jadi mereka nggak berhak menerima zakat. Kalau zakatnya ternyata tanggal 1 Syawal sudah didistribusikan, kok ada lebih 5 kantong, nggak boleh amil zakat ngebawa pulang itu sisa. Kenapa? Mereka bukan amil, mereka cuma panitia. Jadi bagaimana? Tugas mereka tugas amanah. Jadi gimana? Maka mereka harus keluar lagi ke daerah-daerah lain untuk kemudian mendistribusikan kepada orang yang tepat. Itu ya. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab, yang memerdekakan hamba sahaya, wal ghorimin, ghorim itu artinya orang yang punya hutang. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, saya punya KPR, saya punya cicilan mobil, apakah masuk ghorim? Nggak. Apa? Ghorim itu orang yang terpaksa berhutang karena dia harus survive. Jadi kalau jenengan yang mengajukan KPR itu impossible, itu ghorim, karena ghorim itu orang yang jatuh miskin karena hutang. Hutangnya itu untuk apa? Untuk bertahan hidup dia, untuk nafkah dia. Lah Anda hutangnya untuk bayar cicil rumah atau untuk cicil mobil. Yang jelas-jelas bank itu tidak akan menerima KPR Anda atau cicilan Anda kecuali Anda sudah dicek kondisi finansialnya, gitu ya. Nah, enggak bisa itu. Wa fi sabilillah juga enggak bisa sembarang orang, Pak. Ya, ingat panitia zakat nanti siapapun panitianya, Anda bilang, "Oh, Ustadz Firman tuh, kita kasih zakat yuk." Enggak bisa. Kenapa? Loh, Ustadz Firman tuh fisabilillah loh katanya, ngajar ngaji gitu. Enggak bisa. Fisabilillah yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan para ulama fikih itu hanya mengerucutkan kepada siapa? Kepada orang yang benar-benar berperang di jalan Allah. Artinya zaman ini sudah tidak ada fisabilillah. Loh Ustaz, bukankah orang yang belajar itu fisabilillah? Orang yang bekerja untuk mencari nafkah itu fisabilillah. Kalau semua fisabilillah itu dimasukkan ke dalam penerima zakat, kira-kira tepat sasaran nggak? Anda kan fisabilillah semuanya ini. Karena kenapa? Anda keluar bekerja mencari nafkah. Untuk menafkahi siapa? Istri dan anak-anak Anda. Fisabilillah nggak tuh? Fisabilillah, dapat pahala fisabilillah. Pertanyaannya, Anda berhak menerima zakat fitrah? Nggak. Ya. Nah, itulah kenapa Imam Syafi'i itu bilang apa? Fisabilillah tidak boleh diluas-luaskan maknanya. Adapun fisabilillah orang yang belajar, fisabilillah guru yang mengajar, fisabilillahnya orang yang keluar bekerja mencari nafkah, itu hanya pahalanya. Adapun statusnya tidak sebagai orang yang berhak menerima zakat. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi, maknanya hanya orang yang perang. Artinya ya yang perang. Siapa yang perang? Tidak ada zaman ini yang perang di jalan Allah beneran itu. Ya, kecuali yang Hamas di Palestina mungkin, nggak tahu saya. Itu ya. Nah, Iran. Ya nggak tahu, Iran juga nggak tahu kita benar-benar fisabilillah apa enggak gitu. Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil siapa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Contohnya siapa? Pelajar-pelajar yang merantau, orang Padang misalkan, belajar ke Jakarta, kuliah dia, bekalnya habis, beasiswanya diputus, orang tuanya nggak bisa ngirimin dia duit. Ibnu Sabil nggak tuh? Ibnu Sabil, Pak. Ya, itu masuk dalam kategori Ibnu Sabil. Ya, itu dia orang-orang yang bisa mendapatkan zakat fitr. Maka kita simpelkan saja untuk hari ini di tempat kita. Siapa? Sudah cukupkan kepada fakir miskin. Anak yatim fakir miskin kan Ustadz? Belum tentu.
Bisa jadi anak yatim ini yatim tapi orang tuanya punya warisan banyak. Ini dia mewariskan banyak harta, dipegang sama emaknya, dipegang sama walinya. Selesai masalah, nggak jadi dia mendapatkan, karena nah di sini di Quran juga anda disebutkan yatim piatu. Yatim piatu tidak disebutkan. Guru ngaji boleh nggak Ustaz? Boleh. Kalau guru ngajinya fakir atau miskin. Kalau anda masuk ke keduanya, nggak boleh dia dapat zakat. Saya pernah hampir dapat itu Pak ya. Apa namanya? Ketika saya mengadakan itu, saya lagi mengadakan pelatihan zakat. Kok ternyata bisyarah yang saya dapat itu dari uang zakat. Saya bilang ini ceman. Enggak saya nggak terima, saya bilang gitu. Saya bukan mustahik zakat, nggak boleh saya terima. Ya, dari sumber yang lain kalau mau ngasih saya nggak terima, saya kembalikan. Karena kenapa? Ya ini ada peruntukannya, nggak boleh salah sasaran, harus tepat sasaran. Dolim kita kalau misalkan salah sasaran, begitu ya. Baik, apa sunnah-sunnahnya ya doa-doa tadi ya. Nanti ini bisa bisa dibaca sendiri tentang sunnah-sunnah doa-doanya, kemudian niatnya. Nawaitu an ukhrijaz zakata gitu ya. Anni gitu kan ya, wa ahli lillahi taala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah dariku dan dari keluargaku gitu ya, atas nama aku dan keluargaku lillahi taala. Sudah gitu aja. Ya, kemudian nanti didoakan. Doanya sudah di sini. Ajarakallahu fima ataitah wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fima abqaitah. Itu doa untuk orang yang memberikan zakat. Jadi dari siapa? Dari amilnya gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Monggo, silakan. Nggih, silakan. Nggih. Untuk suatu daerah atau negara yang penerima zakatnya sudah nggak ada, itu beras-beras itu dikenai. Yang kedua, fakir miskin yang non muslim atau fakir miskin yang jahat atau preman gitu, apakah berhak untuk dapat zakat? Tadi yang pertama negara, misalkan negara yang jangankan negara ya, itu di komplek TNI AU di Jatiwaringin itu juga kebingungan tuh. Komplek kami sudah ini Pak, gimana? Ya cari di luarnya, di luar komplek cari yang sekitar itu. Artinya kalau konteksnya adalah negara, kok dalam negara itu misalkan nggak ada lagi yang fakir, nggak ada lagi yang miskin misalkan. Seandainya ya bisa didistribusikan ke negara lain. Ya. Sekalipun kok ternyata dengan perjalanannya memakan waktu melebihi tanggal 1 Syawal, setidaknya sudah dikeluarkan tanggal 1 Syawal. Gitu ya. Ke negara lain boleh itu. Kemudian yang kedua, boleh nggak orang non muslim ya, miskin non muslim. Tadi ada kata-kata Pak di sana apa? Mu'allafati qulubuhum. Di antara mu'allaf qulubuhum itu adalah orang-orang non muslim yang punya kedekatan emosional dengan Islam. Dia sudah ada kecenderungan dikit lagi asyhadu nih gitu misalkan ya. Dikit lagi udah mau login nih. Maka deketin dia dengan pemberian itu. Bisa dari zakat, bisa dari sedekah. Semoga dengan itu kemudian hatinya luluh, kemudian bisa masuk Islam. Nah, nggak apa-apa yang seperti itu. Miskin, fakir, tapi hatinya dekat dengan Islam. Maka boleh itu. Itu masuk dalam kategori mu'allaf. Mu'allaf itu tidak selalu orang yang baru masuk Islam. Enggak, kan masa iya sekelas Stephen Wongso kita kasih zakat gitu. Dia udah kaya banget gitu, kayak Dr. Richard Lee gitu ya. Dr. Richard Lee itu kaya banget itu. Dr. Tirta itu masuk Islam, dia mu'alaf. Masa kita kasih zakat? Nah, dia udah kaya banget gitu. Enggak, ya intinya adalah mereka yang ada kemungkinan besar ya akan masuk Islam dan punya kedekatan. Itu mu'alaf itu sudah. Gitu ya. Kemudian kalau dikasih zakat, setelah 2 kali dikasih zakat dia kemudian asyhadu, dia kemudian login, ya syukur-syukur itu berarti penyebabnya gitu ya, menjadi wasilah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mau nanya, boleh nggak orang non muslim kita kasih? Dahulukan yang muslim. Pastikan datanya tepat. Pastikan semua sudah tercentang dia dapat. Kalau semuanya sudah dapat kok ada lebihan. Ya, ada lebihan ternyata di depan mata kita ada tetangga kita non muslim miskin. Beri, nggak apa-apa. Ya.
Kalau memang dia masuk dalam kategori mu'allafatu qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Tadi yang terkait dengan fisabilillah, ya kan? Ya. Mungkin kalau fisabilillah kita bisa kasih kalau dia kategorinya fakir atau miskin misalnya. Kemudian juga misalnya pembantu rumah tangga, sopir dan sebagainya. Itu juga bisa kita berikan apabila dia klasifikasi dari fakir dan miskin. Nah, pertanyaannya sebenarnya secara kuantitatif itu klasifikasi fakir atau miskin itu pendapatannya berapa? Apakah UMR kita pakai atau apa? Misalnya banyak dan juga ini guru atau ustadz yang masih di bawah UMR misalnya. Iya. Itu masuk ke dalam kategori fakir atau miskin. Kemudian juga membantu yang itu berat tuan-tuannya di sini misalnya. Iya. Jadi ditanggung oleh majikannya, tertanggung artinya. Ini cukup. Iya. Tapi secara pendapatan mungkin dia di bawah UMR. Nah, apapun bisa jadi patokan. UMR fakir atau miskin. Baik. Fakir itu adalah orang yang tidak punya pendapatan sama sekali. Patokannya itu ya. Tidak punya penghasilan sama sekali dan otomatis tidak bisa menafkahi diri dan keluarganya. Itu fakir. Kalau jenengan punya sopir, punya pembantu, berarti kategorinya bukan fakir karena punya penghasilan. Miskin adalah orang yang punya penghasilan, penghasilannya tetap, ya, dan tapi dari penghasilan itu tidak mencukupi kehidupannya, tidak mencukupi dirinya dan yang ditanggung. Dapat UMR nih, Jakarta berapa? 5. Berapa? 5,7 juta. Untuk bayar listrik, bayar SPP anak, bayar apa lagi gitu misalkan, ternyata setengah bulan aja udah habis tuh. Miskin tuh, Pak. Ya, dari 5,7 karena standarnya kan Jakarta hidupnya. Dia di Jakarta hidup dengan 5,7, setengah bulan aja udah habis. Itu miskin. Anda melihat, oh ini pembantu saya dengan gaji 5,7, dengan gaji 6 juta. Maka boleh Anda zakati mereka. Ya, boleh kita zakati mereka. Yang penting yang di depan mata dulu, jangan yang jauh-jauh dulu. Ya. Kita bisa dolim itu kalau yang jauh dulu, yang di mana misalkan jauh dulu, ternyata yang di depan mata menderita. Nah, itu kita dolim. Itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi. Iya, bisa jadi, Pak. Tapi kalau jawab UMR suaminya, tapi istrinya ada usaha gimana? Istri ada usaha ya. Duh, ini pertanyaan nih kayak gini-gini nih yang saya rumit ini. Gini pertanyaannya. Jadi begini, Pak. Yang wajib menafkahi itu adalah suami. Kok ternyata istri ridho untuk sharing ya, sharing income, kemudian menafkahi keluarga bersama. Artinya kalau sudah tercukupi dengan itu, apakah masih masuk dalam kategori miskin? Kalau ternyata dalam sebulan saja mereka cukup dengan kehidupan mereka, gaji suami dan digabung dengan harta istri, ya belum masuk barangkali untuk menerima zakat itu. Gitu ya, wallahu alam. Jadi intinya adalah mempunyai kemungkinan besar dia ini tidak dari income yang didapat itu diakumulasi lah gitu ya, tidak mencukupi kebutuhan dia dalam satu bulannya. Intinya demikian. Ya. Wallahu alam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau orang berutang di pengusaha ada satu masjid itu dia miskin tapi punya utang pinjol, dia nggak mau ngasih kecuali dia berobat dulu karena pinjol itu dia memakan juga. Kemudian yang ketiga, kalau seorang memberikan zakat kemudian sama masyarakat diselewengkan, boleh zakat itu sah. Baik, saya jawab yang nomor 3 dulu, yang gampang diingat. Orang berzakat kepada amil, lalu amilnya berkhianat,
tentang zakat ini, nggak amanah. Apakah saya yang berzakat nitip ke panitia zakat atau amil zakat ini sah zakat saya? Tetap sah, Pak. Zakat Anda tetap sah. Adapun penyelewengan zakat itu yang berbeda lagi, gitu ya. Itu dosa sendiri bagi dia. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Pengusaha ngutang apakah dapat masuk dalam kategori ghorim? Enggak. Ya. Bapak saya tuh pernah minjem uang gitu ya, hampir 1 M. Untuk apa? Untuk bisnis bapak saya. Itu waktu itu di daerah Jawa Timur itu. Apakah masuk kategori ghorim? Enggak, uang dengan itu dia kemudian bisa muter duitnya gitu. Ya, sekalipun udah 800-an juta itu ya. Enggak masuk ghorim. Ya. Nah, developer gitu-gitu kan mesti minjem dulu tuh ya, minta supply dulu tuh, disubsidi dulu gitu. Nah, kemudian baru nah itu kan untuk muterin duit dia. Jadi enggak. Kemudian yang kedua tadi pinjol tuh gimana tadi? Dia utang tapi pinjemnya pinjol sama si masjid nggak dikasih kecuali dia coba dulu masalah utangnya. Oh, dia minta tolong kepada masjid atau panitia atau pengurus zakat untuk bantu melunasi hutangnya. Oh, ya. Ya memang dia harus tobat dulu. Ya benar gitu. Jangan sampai ya harus bikin surat perjanjian bahkan. Bikin surat perjanjian ke amil zakat bahwa saya tidak akan mengulangi peminjaman ini. Gitu kan ya, mengulangi peminjaman ini nanti dibayarkan zakatnya. Kalau seperti itu boleh itu, nggak masalah juga. Yang dikhawatirkan adalah kalau dia kemudian setelah dibayarkan zakatnya kok ternyata balik lagi gitu ya, ke pinjol lagi, pindah lagi ke masjid yang lain. Nah itu nggak boleh. Maka harus ada keterikatan itu. Keterikatannya adalah surat perjanjian bermaterai yang kalau ternyata dia ketahuan pinjol lagi harus mengembalikan uang yang dibayarkan tadi, pelunasan tadi. Misalkan seperti itu. Atau terikat dengan apa? Dengan dia harus jadi marbot masjid misalkan. Ya boleh kayak gitu, enggak masalah. Supaya apa? Memang benar-benar taubatnya itu dikontrol gitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Enggak mau bikin perjanjian? Enggak bisa. Jangan seperti itu. Bisa lari nanti. Ya. Kita nggak bisa, itu amanah kan. Ini kan uang zakat harus didistribusikan dengan benar, harus tepat sasaran gitu kira-kira. Wallahu a'lam. Ya termasuk ghorim, tapi kalau dengan kan artinya begini. Amil zakat itu punya power untuk ngasih atau tidak, Pak. Mereka bisa berpendapat begini, daripada saya kasih ke dia daripada saya lunasin hutang dia, mending saya bantu yang benar-benar miskin yang tidak tergoda dengan pinjol. Kan bisa aja seperti itu amil. Ya berhak, itu haknya amil. Gitu. Jadi nggak kemudian berdosa dong, dia kan ghorim. Dia ghorim tapi ada potensi tidak tobat. Nah, misalkan begitu, jadi nanti bisa diikat dengan apa? Ya Anda saya bantu pelunasan hutangnya, tapi Anda jadi marbot masjid ya. Nah kayak gitu tuh boleh tuh. Supaya apa? Benar-benar taubatnya itu dan zakatnya memang benar-benar tepat sasaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup ya. Nanti kalau ada lagi pertanyaan kita lanjutkan di luar forum. Ini karena nggak ada air minum nih. Kering udah mulut. Udah kering nih. Baik, kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istauda'naka bima 'allamtanahu wardudhu ilaina